Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai filsafat dan hakikat Pancasila. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ana Zulfa Sulawati dengan NIM 205221344. Yang kedua ada Muhammad Sadam dengan NIM 205221355. Dan anggota kami yang terakhir ada Ika Ayu Puspitasari dengan NIM 205221377. Jadi, filsafat itu berasal dari kata filosofia yang tersusun atas kata filsuf yang berarti cinta atau persahabatan, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan dan pengetahuan. Berdasarkan kata dari makna tersebut, filsafat itu merupakan manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep dalam peradaban manusia. Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh suatu kebenaran. Selain itu, filsafat juga bisa diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki rasio manusia yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Dalam pengertiannya sebagai pengetahuan yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu, filsafat memiliki 4 cabang keilmuan yang utama. Yang pertama ada metafisika, yaitu cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada atau mungkin ada. 2. Epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. 3. Aksiologi, cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. 4. Logika, cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia, yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai filsafat, Pancasila memiliki 1. Dasar ontologis Pancasila. Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. 2. Dasar epistemologis Pancasila. Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber pengetahuan Pancasila. 3. Dasar aksiologis Pancasila. Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Kekhasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai intrinsik terletak pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan. Kekhasan ini yang membedakan Indonesia dari negara lain. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan memiliki sifat umum universal. Karena sifatnya yang universal, maka nilai-nilai itu tidak hanya milik manusia Indonesia, melainkan manusia seluruh dunia. Oke, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang hakikat sila-sila dalam Pancasila. Sebelum kita lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu hakikat? Jadi, saya kasih tahu ya. Hakikat itu suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu inti. Jadi, inti dari segala inti, seperti itu. Nah, untuk pengertian hakikat sendiri menjadi 3. Yang pertama itu hakikat abstrak Pancasila. Jadi, hakikat abstrak Pancasila itu adalah sila-sila dalam Pancasila yang menunjukkan seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu macam-macam dalam hakikat abstrak Pancasila. Kedua itu adalah hakikat pribadi. Namanya pribadi ya itu khusus pada diri kita sendiri, seperti itu. Jadi Pancasila itu juga mempunyai hakikat pribadi. Contoh seperti adat istiadat, nilai-nilai agama, terus nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia. Itu macam-macam seperti hakikat dalam pribadi. Nah, yang ketiga yaitu hakikat konkret, bersifat nyata sebagaimana dalam kenegaraannya. Biasanya terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nah, Pancasila itu mempunyai pedoman praktis. Apa sih pedoman praktis itu? Ya, pedoman praktis itu dalam wujud pelaksanaannya praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, dan juga keadaan dan waktu. Nah, itu yang dimaksud dengan pedoman praktis. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang Pancasila yang berisi 5 sila yang menurut Noto Nagoro merupakan satu kesatuan utuh, kesatuan Pancasila. Apa aja sih itu? Nah, menurut Noto Nagoro, yang pertama kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur hierarkis dan berbentuk piramidal. Apa itu hierarkis? Hierarkis itu susunan dari yang atas sampai ke bawah. Piramidal jadi itu nanti dari jabatan yang paling tinggi sampai ke rendah, seperti itu kalau untuk hierarkis dan piramidal. Nah, jadi sila-sila Pancasila memiliki tingkatan dan berjenjang sesuai, nanti ditingkatkan sesuai piramidalnya, yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, hubungan kesatuan sila-sila Pancasila saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Apa aja sih yang sila-sila yang mengisi dan saling mengkualifikasi? Jadi sila-sila itu ada dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu materi dari kelompok kami. Selebihnya ada kekurangannya kami mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan mohon ditanyakan, apabila tidak jelas mohon ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.